Baik ya. Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah baik, sehat-sehat. Amin. Mana Bayati suaranya sada mindeng ya. Baru wahing-wahing. Oh, wahing-wahing. Iya, Sing. Wahing-wahing. Ya, situ wahing-wahing, saya wihing-wihing. Oke, mangga semuanya. Pagi. Iya. Waduh, Direktur Iki cakep amat tuh. Udah nyiapin pantun tuh kayaknya tuh. Iya. Semua. Meti juga nyiapin pantun. Met. Kenapa? Menyiapin pantun juga. Oh, pantun saya udah habis, otak saya udah nggak jalan lagi. Jangan dijalankan biar gak pikun. Iya. Oke. Hari ini tambah umur nih saya nih Pak Ustadz, doain. Masya Allah. Selamat ulang tahun. Lahir ya. Pantesan cantik banget hari ini. Iya. Pak Ustadz bisa aja. Udah keriput-keriput. Oke. Terima kasih. Semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih doa sahabat. Terima kasih. Semoga panjang umur, sehat selalu. Amin. Panjang umur, sehat, berkah. Amin. Sama juga doanya dari saya untuk semuanya. Beli batik di butik Tante Meti sangat cantik dah. Oh, terima kasih. Saya jawab ya Pak Pak Ustadz. Sekarang saya jawab. Oh, mantap. Boleh silakan. Setiap pagi jalan kaki menguatkan otot. Saat ini Ustadz Fahmi menjelaskan kitab Al-Dabut Mufrad. Masya Allah. Waduh. Oke. Ayo. Karena hari ini sudah ada berpantun Ustadz, jadi saya libur berpantun. Jangan dong. Oke Ustadz, bisa kita mulai ya Ustadz ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Gusti Allah, marilah yang pertama dan utama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya lah pada pagi ini tanggal 25 Mei 2022 kita semuanya masih dikasih kesempatan oleh Gusti Allah untuk berkumpul, bertemu, bersilaturahim di kajian yang insya Allah diberkahi oleh Gusti Allah ini. Mudah-mudahan apa yang kita luangkan pada pagi ini, waktu yang kita alokasikan untuk pagi ini dengan niat untuk menuntut ilmu ini adalah sebagai salah satu bukti rasa syukur kita kepada Gusti Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah buat junjungan kita Nabi besar Nabi agung Nabi Muhammad SAW yang mana atas jasa-jasa baginda Rasulullah kita bisa seperti sekarang ini, kita bisa mengenal Islam, kita bisa mensuri tauladani apa-apa yang telah dituntunkan oleh baginda Rasul. Mudah-mudahan pagi ini yang kita menuntut ilmu untuk mengkaji hadis-hadisnya baginda Rasul ini juga sebagai salah satu bukti akan rasa cintanya kita kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kita semuanya beserta keluarga kita, beserta saudara-saudara kita diaku sebagai umatnya baginda Rasul dan kelak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Gusti Allah, sebelum kita mulai kajian kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama membacakan
bersama-sama kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah tadi bisa melancarkan kegiatan kita pada pagi ini. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa digenangi rahmat dari Gusti Allah, senantiasa dimudahkan segala urusannya oleh Gusti Allah. Bagi yang sakit diangkat penyakitnya oleh Gusti Allah. Bagi yang dikasih kesusahan, kerepotan, dikasih masalah, segera dikasih solusi oleh Gusti Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Selanjutnya insya Allah Mas Dewanto belum ada di tengah kita. Mas Dewanto ya, belum ada. Insya Allah kita baca surat Al-Baqarah ayat 94 sampai 96. Insya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يتود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. Yang artinya, katakanlah Muhammad, jika negeri akhirat di sisi Allah khusus untukmu saja, bukan untuk orang lain, maka mintalah kematian jika kamu orang yang benar. Tetapi mereka tidak akan menginginkan kematian itu sama sekali, karena dosa-dosa yang telah dilakukan tangan-tangan mereka. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang zalim. Dan sungguh engkau Muhammad akan mendapati mereka orang-orang Yahudi, manusia yang paling tamak akan kehidupan dunia, bahkan lebih tamak dari orang-orang musyrik. Masing-masing dari mereka ingin diberi umur 1000 tahun, padahal umur panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikianlah pembacaan surat Al-Baqarah ayat 94-96. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah, bisa mengambil inti dari surat tadi itu, bacaan Al-Quran, dan mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberi barokah oleh Gusti Allah dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya insya Allah Ustadz Fahmi akan melanjutkan kajian kita, yaitu insya Allah pagi ini Ustadz Fahmi akan kembali melanjutkan kajian kitab Adabul Mufrad, dan insya Allah akan membawakan tema bersama orang tua yang berusia lanjut tetapi tidak masuk surga. Masya Allah, ini sesuatu yang ironis ya, di mana kita yang bersama pintu surga, yaitu bersama orang tua yang apalagi yang lebih lagi orang tua yang berusia lanjut ini kok sampai tidak masuk surga ini. Masya Allah, ini kenapa ini? Jadi insya Allah ini Ustadz Fahmi akan menjelaskan semuanya kepada kita. Mudah-mudahan nanti apa yang dijelaskan oleh Ustadz Fahmi akan menjadi ilmu yang barokah buat kita, dan kita bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu waktu dan kesempatan kami persilahkan. Tafadhol Ustadz. Ya, terima kasih Pak Muqarib yang telah mengawali dengan al-ma'surat, dengan tilawah, dengan moderator. Masya Allah, hari ini
borongan ini pahalanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita semua sehingga kita punya energi, kita terus istiqomah sampai mendapatkan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, saya jawab dulu deh pantunnya Tante Poh. Ya, luar biasa biar Tante Poh nanti balas lagi. Kan jadi mikir terus ya. Oke. Kalau sarung sudah melorot, nah ini biasanya imam atau apa namanya kita lagi pakai sarung di pesantren gitu ya. Kalau sarung sudah melorot, jangan coba-coba lari. Setiap pagi ada bul mufrad, ya kita pelajari. Masya Allah. Mantap. Terima kasih. Iya. Alhamdulillah kita tetap semangat ya. Tetap semangat. Setiap pagi ada mufrad kita pelajari insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan ya, effort kita, tenaga kita pagi ini itu menjaga spot ini yang baik insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hayyikum tahiyatul Islam tahiyatan min indillah tahiyatan mubarakatan thayyibatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma. Shadaqallahul 'adzim. Wa sadaqar rasul wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin. Sahabat-sahabat, bapak-bapak, ibu-ibu, om-om, tante-tante, abang-abang, adik-adik, none-none, nyonya-nyonya. Semuanya yang disayang Allah Subhanahu wa taala. Yang ditinggikan derajatnya, dibukakan pintu surga besar-besar pada pagi ini, didoakan oleh jutaan miliar malaikat untuk kita semua, dicatat oleh malaikat malam dan malaikat subuh pada pagi ini. Alhamdulillah, pagi ini kita pakai untuk belajar, untuk ya semakin dekatnya kita dengan Allah dan Rasul-Nya. Ya, jadi yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma minkum. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang menuntut ilmu. Jadi orang yang menuntut ilmu itu derajat tinggi. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah setiap pagi kita diberikan kekuatan. Nggak ngantuk-ngantuk tiap pagi itu. Kenapa? Karena gelisah kalau belum belajar. Masya Allah. Karena gelisah banget ya kalau belum belajar. Begitu. Ya, sahabat-sahabat yang Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada yang baik hatinya. Jadi sahabat-sahabat pagi ini kita diberikan kekuatan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita sepenuh cinta. Ya Rasulullah ya Habibullah. Kalau udah kayak gini kangen deh suaranya Om Direktur ini. Suaranya itu merdu banget ya.
meneteskan air mata karena cinta kita kepada Rasulullah SAW, kerinduan kepada Rasulullah SAW itu sudah menggebu-gebu. Dan kerinduan ini semakin terbukti kita mendengarkan setiap hari nasihat-nasihat Rasulullah SAW. Ada orang yang bilang, aduh saya rindu banget sama Rasulullah SAW. Aduh rindu banget sama Rasulullah SAW. Buktinya apa? Dengerin nasihat Rasulullah SAW aja, ogah-ogahan. Nah, bahwa cinta itu perlu bukti. Masya Allah. Ya, kalau orang jatuh cinta, semua kata-katanya itu didengerin. Surat dibacain satu-satu meskipun suratnya sudah lecek-lecek, udah 20 tahun lalu, masih disimpan. Ya kan? Nggak tahu nih. Kalau Ibu Aisyah, surat cintanya masih disimpan nggak di bawah bantal? Di bawah tanah, Pak Ustaz. Di bawah tanah. Ya, kalau rindu, ya cinta, begitu ya. Jadi sahabat-sahabat yang sangat subhanahu wa ta'ala, di mana saja berada yang baik hatinya, nah, kita buktikan cinta kita kepada Rasulullah SAW adalah mendengar. Mendengar nasihat-nasihatnya yang indah. Ya, Allahumma shalli Muhammad. Dan nasihat-nasihat ini dibukukan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya apa? Kitab Al-Mufrad. Adabul Mufrad. Masya Allah. Tante Poh tadi sayurnya, pantunnya apa tadi? Cakep banget tadi tuh. Bikinnya berapa hari, Tante? Kenapa? Seminggu kayaknya. Enggak, tadi pagi saya nulisnya. Oh, tadi pagi. Bangun itu, oh iya tuh. Oh, mengenai mufrad. Kitabnya Al-Mufrad. Dahsyat itu. Ulang lagi dong, Tante. Kenapa? Diulangin? Ya, disebutin lagi. Oh, setiap pagi jalan kaki menguatkan otot. Saat ini Ustadz Fahmi menjelaskan kitab Al-Mufrad. Masya Allah. Luar biasa. Tepat banget tuh. Banget tepat. Allah Ta'ala. Masya Allah. Ya, jadi itu dari si yang kasih kopi yang kasih nasihat untuk membuat pantun. Oh, dahsyat. Memang tiap pagi kita harus jalan kaki supaya menguatkan otot. Nah, jadi otot badan juga harus dilatih. Tapi otot otak juga harus dilatih setiap pagi juga, ya. Kita belajar adabul mufrad. Ya. Oh, tapi di sini Ustaz Fahmi mengajarkan adabul mufrad. Masya Allah. Jadi memang otot kita ini harus dilatih nih. Wah. Iya, betul. Otot badan, otot otak harus kita latih. Masya Allah. Alhamdulillah kita sekarang ini ya belajar adabul mufrad setiap pagi. Kita pelajari. Saya duduknya paling depan. Sarung sudah melorot, jangan dibawa lari. Gitu. Setiap pagi kita belajar adabul mufrad. Setiap pagi adabul mufrad kita pelajari. Betul. Saya duduknya paling depan, Pak Ustaz. Paling depannya. Tante siap-siap nanti di absen, Tante. Ya, karena Tante lagi bahagia sekarang, jadi duduknya paling depan. Paling depan nggak boleh ngantuk, Tante ya. Ya. Insya Allah. Asik. Ngopi dulu, Tante, ngopi. Belum, nanti jam 7, Pak Ustaz. Oh, jam 7. Oh ya, belum, alarmnya belum bunyi ya. Oke. Belum. Oke, sahabat-sahabat yang Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana saja berada baik hatinya. Sekarang sudah bab berapa ini? 10. Bab 10. Dahsyat. Waduh. Bab 10 ya? Iya. Ada passwordnya nggak nih ya? Sahabat-sahabat yang Allah Subhanahu wa ta'ala, judulnya apa bab 10? Bersama orang tua yang berusia lanjut tidak masuk surga. Bagaimana itu, Pak? Ya, itu apa? Oke. Kias. Oke. Bab 10.
Ya, saya kasih deh passwordnya. Password. Banyak suara bergemuruh ketika melihat ada telaga. Sekarang bab 10. Bersama orang tua berusaha lanjut tetapi tidak masuk surga. Masya Allah. Iya. Nakutin amat itu. Iya, takut nih. Iya. Oke, maksudnya apa ini? Nah, yang bertanya, maksudnya apa? Nanti kita lihat hadis Rasulullah SAW sangat tajam. Ya, sangat tajam betul. Oke, hadisnya cuma satu. Ya, hadisnya cuma satu di-quote oleh siapa? Imam Bukhari. Tetapi maknanya dalam banget. Begitu. Ya, dalam banget. Kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca. Babun man adaraka walidayhi falam yadkhulul jannah. Bab 10. Bab siapa yang masih ada orang tuanya, ya, tetapi dia tidak bisa mengantarkan orang tuanya ke surga. Dia tidak bisa, dia tidak berhasil ya masuk surga. Ya, karena tidak bisa berbuat baik, berbakti pada orang tua. Oke. Ya, ini kita belajar sanad juga nih. Haddatsana Khalid bin Makhlad. Khalid bin Makhlad. Khalid bin Makhlad ini ahli hadis dia. Ya, termasuk gurunya Imam Bukhari. Oke, haddatsana Khalid bin Makhlad. Terus orang pertama yang ditemui oleh Imam Bukhari, oke. Qala haddatsana Sulaiman bin Bilal. Orang kedua, Khalid bin Makhlad dapat hadisnya dari Sulaiman bin Bilal. Qala haddatsana Suhail an abihi. Ya, nah yang ketiga Suhail. Yang keempat abihi, bapaknya Suhail. Yang kelima ya Abu Hurairah, begitu. Jadi ada 5 ya, 5 orang. Abu Hurairah itu sebagai orang terakhir. Ya, orang terakhir itu maksudnya sahabat yang berjumpa langsung dengan Rasulullah SAW. Jadi tadi siapa? Abu Hurairah. Dia menerima hadis dari Khalid bin Makhlad. Khalid bin Makhlad terima hadis dari Sulaiman bin Bilal dapat hadis, menerima hadis dari Suhail bin Abi. Suhail dapat hadis dari ayahnya Abihi. Nah, Suhail ini tidak sejaman dengan Abu Hurairah. Makanya kalau nggak disebut bapaknya, ini hadis jadi dhaif, jadi lemah. Kenapa? Terputus. Begitu. Suhail nggak mungkin ketemu dengan Abu Hurairah. Gitu. Umurnya masih jauh, nggak mungkin ketemu. Nah, makanya di situ dari Suhail dari bapaknya. Gitu. Jadi bapaknya nggak boleh putus. Gitu ya, nggak boleh sembunyikan. Nah, inilah ya Abu Hurairah teliti. Suhail ternyata dari bapaknya. Begitu. Bapaknya berjumpa dengan Abu Hurairah. Seorang sahabat Rasulullah SAW. Siapa itu Abu Hurairah? Nah, sahabat pencinta kucing. Sahabat Rasulullah SAW pencinta kucing. Wah, itu namanya Abu Hurairah. Hurairah itu kucing kecil. Nggak tahu ya. Jadi kucing itu nggak besar-besar apa gimana ya? Jadi kucing kecil. Atau mungkin banyak cerita di kucing kecil itu. Di kita nih, di sini nih, ya, Tante Meti, itu banyak tuh pencinta kucing kecil. Yang bersama kita di sini nih. Banyak banget ini. Ya. Itu kucing kecil atau anak kucing, Pak? Kucing kecil, anak kecil. Kok ada kucing kecil? Belum pernah. Kitty, betul. Kitty. Anak kucing, Tante. Maaf, saya sebut. Anak kucing. Anak kucing. Anak kucing itu kan kucing kecil juga ya? Lucu-lucu itu, Pak. Ya, betul. Ya, anak kucing. Kita main kucing-kucingan. Yuk. Main kucing-kucingan. Ya, malu-malu kucing. Begitu. Malu-malu kucing. Jadi memang Abu Hurairah banyak banget nih di apa namanya di grup kita ini yang sekarang hadir nih.
Ya, banyak nih Abu Hurairah nih, pada senyum-senyum aja dia lagi tuh. Ya, ada Mas Bambang, ada Om Acong, ya, ada Ummu Hurairah juga ada Ummu Hurairah, ada Mas Amang, ada ya Mbak Ismi, wah banyak. Ismi ya, bukan Benan. Ada banyak nih Abu Hurairah, Ummu Hurairah, ada Mbak Dina, kucingnya lucu banget waktu itu. Siapa lagi nih yang sudah saya pegang kucingnya, cie. Sahabat-sahabat yang Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu termasuk mainannya atau hiburannya Abu Hurairah. Jadi, Abu Hurairah penghafal hadis paling banyak. Dan entertainmentnya ya kucing itu. Stres, ngapalin hadis, ya sembari megangin bulu kucing, main sama kucing, begitu kan. Sampai hafal hadis dia. Dahsyat gitu ya. Jadi entertainmentnya Abu Hurairah itu. Nah, jadi Abu Hurairah sangat sayang dengan kucing sampai anak kucing itu tidurnya itu di Kasur. bukan di kasur, di kantong bajunya. Oh. Nah, gitu. Jadi bajunya itu dibikin kantongnya besar ya, buat tidurnya kucing. Tidur kucing hangat banget tidur di tempat dia, tempat di kantongnya itu. Bikin kantong bajunya itu. Seperti itu Bapak Ibu-ibu. Masya Allah. Ya Abu Hurairah. Begitu. Nah, Abu Hurairah. Siapa lagi Abu Hurairah yang kita ketahui? Mantunya siapa nih? Sayyid bin Musayyab. Sayyid bin Musayyab. Atau Musayyab. Ya. Itu mantunya. Begitu. Mantunya. Makanya Sayyid bin Musayyab itu punya anak. Abu Hurairah punya cucu. Wah, cucunya. Diapain cucunya sama Abu Hurairah? Masih ingat gak? Bagaimana cucunya Abu Hurairah? Seorang wanita, gadis yang sangat cantik. Gadis yang sangat cantik dan sangat pintar. Masih ingat gak kisahnya? Lupa ya. Yang menolak lamaran itu ya. Iya. Iya benar. Yang menolak bukan anaknya. Iya Abu Musayyab, Saidnya. Kenapa dia menolak? Karena kan yang melamar itu apa, pemimpin kayaknya dia namanya itu apa lupa. Pokoknya dia takut karena dunia gitu. Iya. Masya Allah. Terus akhirnya dinikahin ke duda miskin. Iya. Masya Allah. Dinikahkan dengan murid kesayangannya yang sudah duda yang miskin pula. Begitu. Jadi Said bin Musayyab khawatir anaknya yang cerdas, sudah banyak hafal hadis, apalagi Quran. Takut nanti dunianya malah bersenang-senang dengan kemewahan, dengan dunia-dunia. Itulah khawatir aja itu. Sampai anak raja itu marah ya. Khawatir dia nikahkan dengan seorang duda. Bayangkan. Berarti duren ya. Duda keren. Duda keren yang ilmunya banyak. Ya, murid kesayangannya. Supaya berdua itu bisa memurojaah, mereview terus, belajar terus. Begitu tentang akhiratnya. Ketika malam pertama, ya kan, besok harinya, suaminya pamit. Adinda sayang, saya mau belajar dulu ya sama papa, begitu kan, sama bapak mertua. Itu kelas sudah mulai. Apa kata istrinya? Kata istrinya apa? Masih ingat nggak? Enggak. Ada yang masih ingat nggak? Lupa semua. Ingat yang itu Pak Ustadz. Oh, yang itu nggak ingat. Oh. Jadi kata istrinya, abang sayang, ya, udah abang sayang di sini aja, nggak usah jauh-jauh dari kita sayang. Begitu mesra banget kan. Abang mau belajar. Semua ilmu papa udah di otak saya nih.
Udah di sini, udah kita kupas aja di sini, kita diskusi berdua aja lah, lebih mesra, kira-kira gitu ya. Aduh, asiknya. Istrinya menjadi guru, menjadi cintanya, semakin mesra. Waduh, luar biasa. Ya, semakin bercinta, makin makin apa? Makin pinter. Karena yang keluar adalah ilmu semua. Dahsyat ya. Nah, inilah bagaimana Sa'id bin Musayyab bisa menjaga keturunannya, menjaga anak-anaknya supaya tetap menjaga akhiratnya. Ini juga kita harus ini ya. Harus bisa mengikuti seperti Sa'id bin Musayyab begitu. Paling tidak anak kita jangan lupa dengan akhiratnya, itu aja. Iya kan? Jangan lupa dengan akhiratnya. Ya, begitu. Jadi terhindar dari kejahatan-kejahatan dunia, kemaksiatan-kemaksiatan yang ada di dunia. Oke, Abu Hurairah. Itu Abu Hurairah ya. Abu Hurairah dari dari Nabi Muhammad SAW telah bersabda Rasulullah SAW. Raghima anfuh. Begitu. 3 kali Rasulullah SAW menyebut itu. Begitu. Ya, apa itu raghima anfuh? Apa itu? Baru mau nanya. Apa itu? Baru mau nanya. Ya. Raghima anfuh artinya ya terhina dia atau celaka dia atau itu bahasa yang keras itu. Bahasa verbal. Celaka dia, terhina dia. Begitu Bapak-bapak, Ibu-ibu. Nah, ini ada kisahnya nih. Ya, ada yang tahu kisahnya bagaimana? Hah? Ada yang tahu bagaimana kisahnya? Dulu Uda Ruli ini pernah ceramah Ramadan bawain hadis ini. Mana Uda Ruli? Nah. Oh, Uda Ruli lagi ganti popok si Dedek ya. Iya. Nah, oke. Ini adalah kisahnya di bulan di bulan Ramadan ya. Ketika Rasulullah SAW naik apa? Naik apa? Buruk. Naik buruk. Naik tangga. Oh, naik tangga. Oh, yang 3 tangga itu. Iya, 3 tangga itu. Naik tangga podium, mimbar, mihrab. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan amin. Rasul mengatakan amin. Rasulullah SAW mengatakan amin. Amin 3 kali. 3 kali. Begitu. Para sahabat bertanya, apaan tuh Rasulullah SAW? Amin, amin, amin. Begitu. Akhirnya Rasulullah SAW ya mengatakan baru saja Jibril alaihissalam ya menceritakan kehinaan 3 orang ini, 3 jenis orang ini. Begitu. Dan aku aminkan, aku setuju, aku aminkan dia. Terhina dia. Begitu. Nah, ada yang tahu 3-3-nya apa itu? Hah? Halo. Apa itu 3-3-nya? Yang kalau orang mengucapkan Nabi Muhammad tidak menyebut. Ya, salah satunya itu. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, liman dzukira. Ya. Liman dzukirani, siapa yang disebutkan namaku tetapi dia tidak menjawab, bersalawat Muhammad, Allahumma shalli Muhammad, Allahumma shalli Muhammad. Begitu. Yang kedua, ini ngacak nih ya. Yang kedua, dosa yang tidak diampuni di bulan Ramadan. Iya, liman adraka Ramadan, dia sudah tahu Ramadan udah datang, ya ada bulan Ramadan, ya, tapi dia ternyata tidak sungguh-sungguh di bulan Ramadan.
sehingga dia tidak mendapatkan ampunan Allah. Terhina dia. Ramadannya main-main gitu. Oke, yang ketiga, Tidak memuliakan orang tua. nah, Yang sudah lanjut. dia yang masih ada orang tua tapi tidak menyebabkannya masuk surga, disia-siakannya orang tua, begitu. Jadi judulnya nih sia-siaan. Apa sia-siaan? Apa? Sia-siakan. Penyia-nyiaan. Apa sih bahasa? Menyanyiakan. Nggak diurus, Pak Ustadz. Menyanyiakan orang tua. Ya, enggak, 3 ini judulnya nih sia-siaan nih, penyia-nyiaan nih, gitu ya. Ignorance, begitu ya. Nah, enak bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris. Ignorance, ya, ignorance. Ya. Pertama, ya tadi ya, meskipun nggak berurut. Ketika disebut nama Rasulullah SAW, Allahumma shalli Muhammad, dia tidak bersalawat. Nah, ini kan ignorance, nggak peduli, cuek, begitu kan. Disebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harusnya bersalawat sallallahu alaihi wasallam. Ya enggak? Nah, begitu, harus peduli. Yang kedua, masuk bulan Ramadan tapi tidak peduli, ignorance. Ya. Allahumma shalli Muhammad. Yang ketiga, ada orang tua tapi nggak peduli juga, nggak berbakti. Ya enggak? Nggak bisa terus-menerus membuat orang tua tersenyum. Malah membuat orang tua mewek. Nah, ini bahaya nih. Jadi ignorance ya. Oke, sahabat yang sama Subhanahu wa taala. Nah, ini judul kita sekarang ini. Itu bersama orang tua yang berusia lanjut tetapi tidak membuatnya masuk surga. Begitu. Nah, ini ada hadis lainnya. Raghima anfuh. Sungguh celaka, sungguh terhina. 3 kali Rasulullah SAW menyebut itu. Ya, para sahabat bertanya, siapa itu ya Rasulullah SAW yang terhina begitu? Ya, mungkin kalau kita, ya terlalu, sungguh terlalu. Mungkin ada yang ngomong gitu kali di belakang, cuman nggak kesebut aja di sini gitu ya. Terus kemudian Rasulullah SAW menyebut orang yang hidup bersama kedua orang tuanya, yang salah seorang di antara keduanya itu sudah sepuh, sudah jompo, sudah senior banget. Tapi dia tidak merawatnya dan tidak membuatnya masuk surga. Begitu. Di sini, kalau di sini ada hadis khusus, yaitu man adroka walidayhi indal kibar. Begitu. Ada bahasa kibar. Kibar itu sangat sepuh. Siapa yang masih punya kedua orang tuanya indal kibar, ketika orang tuanya sudah sepuh. Au ahaduhuma, atau salah satunya sudah sepuh. Ada nggak orang tuanya satu sepuh banget, satu muda banget? Ada nggak? Ada nggak orang tuanya satu sepuh, satu muda banget? Ada. Satu sepuh, satu muda jadi 2. Gimana, Bu? Ya kan satu sepuh, satu muda jadi 2 orang tuanya. Satu sepuh, satu muda. Ada nggak tuh? Nggak ada orang tua 2. Nah, kan orang tuanya 2. Bapak dan ibu. Ada, bapaknya bapak muda. Ibunya muda. Muda. Bapaknya sempat perawan. Mungkin bapaknya sibuk belajar begitu kan, telat nikah. Umur 40 tahun nikah, dapat. Nah, itu tadi. Ya, dapat perawan. Kayak anaknya Abu Hurairah kan begitu. Suaminya udah duda. Anaknya cucunya ya. Nah, kalau dua-duanya terus berlanjut punya anak, ya kan, satu bapaknya udah sepuh, ibunya masih muda. Atau orang tua sambung juga ya, bisa. Nah, itu kata Rasulullah SAW. Atau salah satunya yang sepuh. Pada kholanar, maka dia masuk neraka. Tidak berhasil untuk masuk surga. Nah, begitu. Kok bisa begitu ya? Nah, sahabat-sahabat yang Allah Subhanahu wa taala, di mana saja berada, yang baik hatinya. Dalam ayat surat Al-Isra ayat 23-24 Allah menyebutkan, ini relasinya ya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana.
imma yablughanna 'indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma. Begitu. Dan Allah Subhanahu wa taala, Rabbmu, telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Allah. Gak boleh berbuat syirik. Gak boleh menyembah selain Allah. Dan hendaknya juga ya kalian berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jadi perintah itu nomor 2 adalah orang tua. Yang pertama, perintahnya beribadah pada Allah, jangan menyembah yang lain. Ya, yang kedua berbuat baik pada orang tua. Jadi posisi orang tua itu setelah Allah kalau di dalam syariat sebelumnya. Ya, jadi syariat sebelum Rasulullah SAW, syariatnya Bani Israel itu sama. Ya, ini Islam tinggal meluruskan terus. Jadi tingkatan bakti kepada orang tua itu dahsyat, ya, begitu dahsyat disebutkan setelah Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Oke. Lanjutan ayat ini, jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sudah sepuh, ya, sudah sepuh, begitu, maka berbuatlah baik selalu dalam pemeliharaanmu. Maka rawatlah, berbuatlah baik kepada mereka berdua dalam pemeliharaanmu. Begitu sahabat-sahabat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang tua yang ditaruh di panti jompo itu boleh nggak? Boleh nggak? Orang tua boleh selama boleh, tapi harus sering berkunjung. Ya, boleh, tapi setiap hari syaratnya dia harus datang. Kalau dia tidak datang, boleh jadi orang tuanya sedih, merana, ya kan? Begitu. Jadi panti jompo itu hanya istilah untuk bantuan aja, sebentar, sejenak, berapa jam, terus kita datang ke sono gitu. Begitu kita perhatikan. Ya, jadi yang dalam artian merawat itu bisa merawat secara fisik, bisa merawat secara mental, non fisik. Bagaimana merawat non fisik itu, Tante? Atau ibu-ibu, om-om? Berkata-kata dengan baik. Berkata dengan baik, terus apa lagi? Hibur hatinya. Menghibur hatinya. Kasih sayang. Kasih sayang. Kalau orang tua tuh kalau disayang tuh, aduh, bahagia banget. Ya, bagaimana sih cara menyayangi orang tua? Disuapin. Disuapin, ya Allah. Dimandiin. Ya Allah. Diapain lagi? Pencetin. Pencetin. Pijetin, pencetin. Dipencetin kirain. Pencetin, jalan-jalan. Oh iya. Diperhatiin. Dituntun, diajak jalan-jalan, dibuat cerita. Aduh, indah banget kalau orang tua bisa begitu anak-anak ya, setiap hari. Di video call. Hah? Di video call. Di video call, Masya Allah. Senyum orang tuanya. Gimana lagi? Nyanyi sholawat. Diajak ke rumah sahabat-sahabatnya. Diajak ke rumah sahabat-sahabatnya supaya hangout. Mah, yuk mama pasti udah kangen sama teman-teman hangout. Ayo deh kita ajak. Wah, diajak. Ya udah. Anaknya senyum-senyum aja ngeliat orang tuanya bahagia, ketawa-ketawa, ya nggak? Gitu. Karena kan ngelihat foto kan, maaf ya, sudah giginya udah hilang semua, udah ini semua, ya pada bercanda gini-gini, gitu kan. Itu ada nenek-nenek, udah sepuh-sepuh bercanda, ngeliatnya lucu gitu ya, bahagia kalau anaknya ngeliatnya gitu. Bapak-bapak juga, kakek-kakek juga, begitu sahabat-sahabat di Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada sebuah kisah nih. Kisah ini udah sering saya ceritakan ya. Jadi ketika di masjid ada musibah, ada yang meninggal, bapak, ibu-ibu, om-om, tante-tante, meninggalnya juga bagus banget.
ketika lagi sholat, ya Allah Akbar, terus khusyuk sholatnya. Terus ketika sujud, dia nggak bangun-bangun lagi. Nggak bangun-bangun lagi. Ya, terus pas semuanya selesai sholat tuh kaget sudah wafat. Imam masjidnya juga kaget, ya. Akhirnya ya untuk memastikan dibawalah ke klinik lah, dibawalah ke dokter gitu kan. Ternyata memang sudah tidak ada. Akhirnya kemudian dia dikasih tahu ke keluarganya begitu. Kasih tahu keluarganya, diurus mayatnya, ya terus kemudian orang ini baik banget gitu ya. Terus kemudian selesai penguburan, ya imam masjid ini masih ada pertanyaan bingung begitu. Ya pertanyaannya adalah enak banget meninggal kayak gini ya. Mau nggak ibu-ibu, om-om, tante-tante meninggal kayak gitu? Mau. Ya enak. Meninggalnya lagi sujud. Allah Akbar. Yang kita cita-cita. Ada dekat-dekat apa? Itu husnul khotimah. Ada yang sedang sujud Pak Ustadz. Husnul khotimah banget. Sujud di rumah Allah. Iya, sujud di rumah Allah berjamaah, masya Allah. Itu husnul khotimah banget gitu. Nah, jadi kan imam masjid aja belum semuanya meninggal dalam keadaan sujud lah, ya nggak? Begitu, imam masjid nggak semuanya gitu kan. Tapi ini kok orang dapat husnul khotimah, kita lagi nyari-nyari, mungkin begitu ya. Kita nyari-nyari apa begitu kan, ini dapat husnul khotimah, sujud, meninggal lagi. Nah, akhirnya setelah semua selesai, ketika takziah ditanya, saya mau bertanya ini, saya heran aja ya ini abang-abang gitu ya, abang Anda ini yang meninggal ini bagus banget meninggalnya, lagi sujud. Ya, terus kemudian wafat. Ya Allah, itu husnul banget. Apa sih rahasianya? Nah, begitu. Apa sih rahasianya? Kemudian adiknya langsung cerita. Ada yang masih ingat nggak ceritanya? Hah? Halo? Yang selalu ke masjid ya Pak Ustadz? Halo, udah saya sering ceritain ini. Apa yang mengurus itu tetangganya janda? Yang Ustadz yang itu ngurus janda yang dari mimpi dari orang itu, saya dari Maroko, bukan itu? Ngurus janda-janda biasanya om-om pada hafal itu ceritanya. Tapi om-om di sini pada diam, berarti bukan itu katanya. Oke. Ya, jadi adiknya kemudian bercerita. Abang saya ini, ya dia kerja ya setiap hari. Namun kalau mau kerja selalu mampir ke rumah mama, begitu. Jadi selalu kalau mau kerja ya mampir terus ke rumah mama. Terus kemudian dia bercanda dulu, memperhatikan kondisi mama, kira-kira begitu. Terus kemudian kerja, pulang kerja, balik lagi ke rumah mama, bawa belanjaan, ya. Jadi kalau pagi itu dilihat dapur ada yang kurang nggak, garam ada yang kurang nggak, begitu. Gelas-gelas ada yang kurang nggak, gitu. Sampai perlengkapan kamar mandi ada yang kurang nggak. Setiap pagi pasti ada belanjaan untuk mama. Setiap pulang kerja pasti ada belanjaan untuk mama. Jadi kebutuhan kamar mandi itu lengkap. Itu si abang yang melengkapi. Odolnya, sikat giginya. Kalau sikat giginya udah kasar-kasar, udah lama, dibuang, diganti, dibeliin yang baru. Terus kemudian odolnya, sabunnya, samponya, terus disikatin tuh kamar mandi. Pokoknya kamar mandi selesai semua peralatan. Terus peralatan dapur semua juga. Pokoknya abang tuh teliti banget. Sampai itu buat rambut itu? Oh, sisir. Jepitan, sisir rambut, begitu kan, bedak, ya. Terus apa lagi? Ikatan rambut itu kakak yang menyiapkan. Bahkan ya mama kalau udah mandi sama abang itu disisirin, dicariin ubannya. Ya Allah. Allah. Seorang anak yang sangat perhatian dengan ibunya.
Di otaknya itu hanya ibunya aja, ibunya. Allah. Jarang Pak itu. Memang jarang. Makanya Allah kasih wafatnya itu Hebat. Husnul Husnul khotimah. khotimah dalam keadaan sujud, sahabat-sahabat yang Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam otaknya itu hanya ibunya. Kalau seandainya dia punya investasi besar, tidak perlu kerja, mungkin dia tidak akan kerja dan menggendong ibunya. Tapi dia harus bekerja, tapi pulang kerja dia harus ke rumah ibunya, dirawat ibunya, dipijitin, disisirin, ya Allah ya Rabbi. Sisir kalau udah rusak, udah penuh dengan ini, diganti yang baru, dibedakin, ya Allah. Baju, dikasih baju baru, ya Allah ya Rabbi, Masya Allah. Ya, itu terus setiap hari abang begitu. Setiap hari abang memperhatikan mama, makannya, disuapin. Allah Akbar. Ya, disuapin, diperhatikan begitu. Mungkin kalau umpamanya HP-nya kalau kurang data diperiksa, diisiin begitu, sahabat-sahabat insya Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada. Jadi seorang anak yang otaknya itu di dalamnya adalah ibunya. Ibuku sehat nggak ya? Ibuku kenapa-napa nggak ya? Aduh, ibuku seperti itu. Sahabat-sahabat insya Allah Subhanahu wa taala jarang ya orang seperti itu. Jarang Pak, 1001. Jarang banget. Tapi kata Rasulullah SAW, itulah orang yang mengantarkan ya orang tuanya, dirawatnya itu menjadi baik. Apakah istrinya nggak jealous Pak itu? Nah, berarti dia bisa memanage hidupnya. Istrinya berarti sudah dididik dengan baik. Dipenuhi, dididik. Sudah dididik Bapak Ibu. Sudah dididik orang kayak begitu. Nah itu terlalu dilakukan sampai ibu tidur ya ibu baru ya abang pulang begitu. Ya mungkin rumahnya nggak terlalu jauh ya, kira-kira kalau di Indonesia mungkin ya rumahnya mungkin 10 menit pakai motor mungkin gitu ya. Nah sahabat-sahabat insya Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada yang baik hatinya itu dia lakukan tiap hari. Apa kata imam masjidnya sedih menangis, itulah. Itu tuh kuncinya, Karena udah dijamin oleh Rasulullah SAW, ya begitu. Sahabat-sahabat yang Allah Subhanahu di mana saja berada yang baik hatinya. Ada pertanyaan, kalau gitu surga gampang banget dong. Gampang nggak surga? Gampang, yang punya orang tua. Gampang kan? Tapi kata Tante Po tadi 1000 cuma satu orang yang bisa melakukan itu. Mungkin hanya dia. Kenapa? Karena merawat orang tua, pertama, orang tua itu apalagi yang sudah pikun, itu ngerepotin. Iya. Baru sebentar duduk, nah ambilin itu nak, begitu kan. Saya belum makan. Belum makan. Kacamata, cari kacamata di mana nih? Ya Allah, ribut kacamatanya. Nggak tahu kacamatanya ada di kepalanya. Kacamata di kepala, begitu kan. Iya, terus lagi nginget, dompet mana dompet? Nggak tahu dompetnya didudukin tuh beliau. Gitu kan. Ya, namanya juga ada pikun kan, ngerepotin. Kalau nggak sadar-sadar, kalau emaknya, ya ibunya tidak ada di otaknya yang sangat dia cintai, itu akan marah-marah. Benar nggak? Nggak sabar. Mungkin akan dimarah-marah. Nah, kamu ini malas banget sih ambil itu. Padahal nggak duduk-duduk nih, ngambil ini, ngambil itu. Tapi hatinya plong, senang lihat emaknya, senang lihat ibunya, ngeliat bapaknya. Begitu sahabat-sahabat yang sama Subhanahu wa taala. Merawat orang tua, ya, makanya dikasih kunci sama Rasulullah SAW, ya, dari Al-Quran. Fala taqul lahuma uffin, jangan berbicara uff, begitu. Jangan berbicara uff atau itu begitu aja nggak boleh. Begitu nggak boleh. Kenapa? Karena itu adalah membuat orang tua tersinggung. Makanya dalam ayat ini, surat Al-Isra tadi, itu dijelaskan bagaimana seorang anak merawat orang tuanya, artinya bukan hanya merawat secara fisik Bapak Ibu. Bukan.
tapi merawat secara mental. Mengagungkan, menghormati, menyenangkan, memanfaatkan kesempatan bersama orang tua. Begitu. Giliran orang tua datang mendekat, ya dia datang. Ya, gue bakalan disuruh nih. Ya, bakal ngomong gini. Bakal begini. Kalau udah ada perasaan begitu, aduh, kira-kira gimana tuh? Nah, malaikat gitu. Jahanam itunya, cadangannya. Kan ada ya, anaknya lagi asik-asik HP, orang tuanya datang sampingnya. Nah, ya mulai deh, disuruh deh. Ya, suruh ngambilin apa? Ya, disuruh nyangkul di depan. Aduh, badan sakit-sakit lagi. Ya, disuruh nih. Ya, orang tua kalau sudah sepuh kadang-kadang cerewet. Bener nggak? Iya, katanya kembali ke kecil, kembali seasal. Kembali seperti anak kecil, merengek-rengek, cerewet. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, fala taqul lahuma uffin. Jangan berbicara enggak. Atau meskipun enggak ngomong tapi orang tua dengar, lu kenapa? Lu kesel emang gue di sini. Nah, kalau orang Betawi mah apa namanya? Belak-belakan gitu ya. Ya, nggak suka mama di sini begitu kan. Begitu. Kalau sampai ngomong begitu, ya Allah. Ya kan? Nah, makanya kuncinya fala taqul lahuma uffin. Jangan berkata begitu ya. Jangan berkata tapi harus mesra dengan orang tua. Apa kata orang tua? Kerjain. Apa kata orang tua? Kerjain, Bapak Ibu. Kerjain. Ya. Sebelum orang tua bicara, kita juga harus tahu apa yang diinginkan orang tua. Nah, inilah yang dilakukan oleh siapa tadi yang tadi. Jadi sebelum emaknya bolong ngomong, nah sisir udah ompong-ompong nih, udah pada pelontos nih sisir nih. Anaknya tahu sebelum sisirnya pelontos ompong-ompong begitu, dia beliin yang baru. Jadi anak itu, mama, ya, mungkin kalau bahasanya orang tua itu apa ya, Ananda kali ya. Mama, Nanda tahu apa yang mama mau. Sebelum terucap oleh mama, Nanda tahu apa yang ada di balik hati mama. Kira-kira begitulah. Kalau dalam sinetron ya. Tapi ini bukan sinetron, asli nih. Jadi si anak itu, si abang itu tahu betul. Semua dicari apa kira-kira yang perlu dilengkapi. Apa kira-kira hobi mamanya. Kalau hobi mamanya umpamanya bonsai, tanaman, berarti anak itu harus siapkan semua, ya, gunting cukurnya, pohon itu harus beli banyak karena bukan jadi kan pikun. Nah, gunting di mana ya? Padahal nyelip di kantongnya gitu kan. Beliin yang banyak, mungkin supaya nggak teriak-teriak. Jadi strateginya banyak, betul nggak? Jadi strateginya banyak, beliin aja yang banyak begitu supaya kalau pikun nggak perlu teriak-teriak. Aku tahu apa yang kau mau, apa yang mama mau. Nah begitu ya. Sahabat insya Allah subhanahu wa ta'ala di mana saja berada. Itulah yang disebut ihsan. Wabil walidaini ihsana. Membantu fisiknya, membantu mentalitasnya, dengan membantu hatinya selalu bahagia. Selalu bahagia. Kesel sama tetangga. Namanya juga orang tua kadang-kadang ada tetangga, ada teman, ya pasti orang tua, aduh itu teman gimana sih? Udah mama, ya memang mungkin orang itu lagi sakit perut dia begini, ya dihibur, jangan diprovokator. Iya memang dia begitu tuh, dasar tuh begitu tuh. Udah mah sikat aja mah, udah mau nanti marah-marah aja sama dia nanti mau saya anterin mah, saya bantuin dia marahin, nggak begitu, tambah darah tinggi ntar mamanya. Nah, tapi diredakan begitu kan. Sahabat-sahabat insya Allah subhanahu di mana saja berada yang baik hatinya. Gitu ya. Jadi menurut Syekh Abul Barakat An-Nasafi. Jadi ini Imam An-Nasafi ya. Ini ahli tafsir. Ya. Jadi dalam ayat indakal kibar, di sisimu, berarti si anak itu selalu menyertai tuanya, di sampingnya. Begitu dalam ayat itu. Si anak itu selalu indaka,
menyertai. Oke, mungkin kondisi kita sekarang ini jauh nih, gimana nih begini? Berarti video call terus menyertainya. Oke. Dan ada orang yang dekat di situ yang bisa kita suruh, bisa kita kirim duit, begitu. Oke. Nah, kemudian ya si anak itu, kata Imam An-Nasafi, itu memelihara, merawat, menanggung kehidupan orang tuanya, begitu. Bahkan kata Imam An-Nasafi itu berdua harus tinggal. Kalau kata Imam An-Nasafi gitu, harus tinggal bersama orang tuanya. Ya, bahkan kata Imam An-Nasafi string lagi, harus tinggal satu kamar katanya, atau di kamarnya, begitu. Begitu, karena tahu ketika anak orang tuanya bangun, ini mungkin buat yang udah sepuh banget kali ya, orang tuanya bangun sakit perut atau apa, anaknya tahu, begitu, anaknya tahu, gitu. Nah, ini kan membuat berat bagi anak, betul nggak? Nah, kata Imam Nasafi, inilah surga. Surga itu nggak diambil oleh, ya, nggak didapatkan dengan gampang dan ece-ece dengan apa namanya kaleng-kaleng, dengan perbuatan kaleng-kaleng, enggak. Kadang-kadang kita atau seorang anak nggak sanggup melakukan itu, repot banget. Nah, ini memang merepotkan begitu. Ini kata Imam Nasafi begitu. Ini memang merepotkan dan berat bagi siapa. Bangun tidur, gini baca alhamdulillah kuliah, alhamdulillah itu deh. Ala kuliah. Jadi ini berat bagi si anak. Berat bagi si anak. Ya, berat benar bagi si anak. Entah cerewetnya, entah marah-marahnya mungkin, entah nyuruh-nyuruhnya mungkin, entah apa namanya minta duitnya mungkin. Ada orang tua yang ingin banget infaknya keranjingan, senang banget infak orang, ya, karena tahu sebentar lagi meninggal nih, saya harus banyak infak begitu. Akhirnya, ya, nasib bagi seorang anak diapain? Dimintain terus duitnya, nah, minta duit, akhirnya ada infak sini. Si anak kadang-kadang nggak sabar, ya, nggak sabar begitu, biarkan aja, itu infaknya beliau ketika mau meninggal kan begitu, udah sepuh. Nah, ini kata Imam An-Nasafi, itu merepotkan sekali. Kata Imam An-Nasafi ya, itu merepotkan. Ya. Terus yang kedua, mohon maaf, kadang-kadang menjijikan. Apa yang menjijikan? Apalagi orang tuanya sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Udah pikun, nggak bisa ngapa-ngapain, BAB-nya sudah di tempat. Iya, dicebokin. Ada anak yang nggak yang jijik begitu kan. Ya, gitu, apa namanya, orang tuanya, mohon maaf ya, orang tuanya keluar BAB-nya, nggak mau, ya, manggil pembantu, begitu kan, manggil ini, ya Allah, masih kecil, ya, kita itu bagaimanapun kita lagi apa namanya lagi tidur, orang tua lagi tidur, tiba-tiba kita BAB, orang tua tuh pasti bangun, apalagi ibu, namanya ibu, ya, makanya ya alhamdulillah. Saya udah bilang sama istri, udah kamu biar istirahat. Soalnya kan siang juga digangguin juga kan anak ya. Udah bagian malam bagian saya aja, biar kamu tidur. Gitu. Jadi kalau anak kita itu lagi apalagi namanya nangis, kencing, harus diganti. Saya gantiin tuh, wah, begitu kan, gantian. Karena kalau siang ya biasanya ibunya digangguin gitu. Kitanya kan nggak ada di rumah atau apa gitu ya. Jadi sahabat-sahabat yang Allah Subhanahu wa taala saja berada yang hatinya, ibu itu mampu, ya, merawat anaknya yang baik berapa lama, tapi kadang-kadang ya, ibu mampu, nih ada kata-kata meme yang bagus, ibu mampu merawat bayi, merawat anak-anaknya sampai 11. Kami ini 11 orang, mampu dirawat sama ibu, ya, cebokin, diapain, tapi 11 anak boleh jadi tidak mampu merawat satu, ibu satu. Tidak semua orang, tidak semua anak bisa merawat. Meskipun 11 anak, mungkin ada yang tidak mampu merawat satu ibu. Allah. Tapi satu ibu mampu merawat 11 anak. Bagaimana hebatnya tuh ibu. Makanya ya itu, ya Allah ya Rabbi, itu apa namanya, kesempatan, kata Imam An-Nasafi, itu kesempatan merawat ibu itu. Ya. Ketika, mohon maaf, ketika kalau bahasa Minang itu belepapea itu berlumuran kotoran karena mungkin BAB
Atau itu kata Imam An-Nasafi itu menjijikan memang. Tapi si anak itu ada yang enggak mampu. Ya ada yang nggak mampu. Begitu. Ada yang nggak siap, nggak bisa. Aduh kotor banget, aduh bau banget, aduh. Ya Allah Rabbi. Gitu. Merepotkan. Terus yang kedua menjijikan. Apalagi challenge-nya nih? Challenge-nya orang Menyusahkan. Menyusahkan. Apalagi? Menyebalkan. Apalagi? Menjengkelkan. Jengkelkan. Apalagi? Merepotkan. Merepotkan, mengganggu stabilitas keluarga mungkin. Ya kan? Mengganggu stabilitas keluarga mungkin. Ya, mungkin istrinya cemburuan. Namanya istri nggak boleh cemburu sama orang tua, nggak boleh. Nah, apalagi itu ibunya si suami ya. Nah, jadi sahabat-sahabat yang sangat subhanallah itu rata-rata banyak yang tidak sanggup. Nah, inilah Imam An-Nasafi itu menyebut. Inilah makanya Allah menyebut endaka. Endaka itu harus ada kedekatan betul dengan orang tua. Itu baru surga dapat. Karena apa? Menjijikan, merepotkan, menyebalkan, ngeselin, apalagi nyapein, apalagi. Maka dari itu ada yang ibu bilang surga itu di telapak kaki. Nah, begitu. Ya, itu. Begitu. Kalau memang dia berbaktinya benar, maka surga terbuka besar. Makanya Umar bin Khattab ketika lewat, ada anak yang kurang ajar sama bapaknya, sama orang tuanya, sama ibunya. Kata Umar, kamu punya kedua orang tua. Aduh, kamu tidak bisa membahagiakan orang tua. Tidak, udah ibaratnya kalau ada orang tua datang, orang tua ada di tengah-tengah kita, itu pintu surga masih terbuka besar. Pintu surga masih terbuka besar. Begitu. Kamu pintu surga masih terbuka besar, kamu tidak bisa rawat pintu itu. Gimana? Makanya Imam Al-Munawi juga ahli tafsir juga. Ya, beliau mengatakan begini. Fala taqul lahuma uffin. Ya, jangan berbicara ah. Nah, berbicara ah itu identik dengan hina. Maka kata Imam Munawi, ya, apa namanya? Oh, bukan Imam Nawawi ya. Allahumma shalli Muhammad. Apa namanya? Ada seorang imam ya. Dia apa namanya? Beliau itu Iyas bin Muawiyah. Ya, Iyas bin Muawiyah. Ya gitu. Ketika beliau ibunya beliau meninggal, maka Iyas pun juga menangis. Maka kata sahabat-sahabatnya, Iyas bin Muawiyah berarti anaknya Muawiyah ya. Ketika ibunya meninggal nih, ya, beliau menangis, sedih. Maka teman-temannya, sahabat-sahabatnya, gurunya bertanya, kenapa engkau menangis? Ya, jadi ibunya udah meninggal nih. Ya, dia masih menangis terus. Kenapa masih menangis terus? Kemudian dia berkata, dulu aku punya 2 pintu untuk masuk surga. Sekarang salah satu pintunya itu sudah tertutup. Artinya apa? Dia bisa berbakti lagi. Sudah meninggal. Sudah meninggal. Nah, dulu aku sudah punya 2 pintu surga yang terbuka lebar. Sekarang pintu surga yang satu sudah tertutup. Berarti bapaknya masih ada. Gitu kan. Gitu sahabat yang sama subhanallah. Menangis. Kenapa? Pintu surga sudah tertutup. Nah, sekarang masih ada yang pintunya sudah terbuka, masih terbuka. Silakan jangan sia-siakan. Nah, ini ya. Ini kata siapa? Iyas bin Muawiyah. Nah, kata Imam Qurtubi, nah, menurut tafsir Imam Qurtubi, beliau mengatakan orang yang bahagia itu adalah orang yang menggunakan kesempatan emas. Apa itu kesempatan emas? Ya, yang masih punya orang tua. Ya, merawat orang tua, berbakti orang tuanya. Nah, itu orang berbahagia. Dan dia tidak mau kesempatan emasnya itu hilang begitu saja. Gara-gara nonton TV, gara-gara pengen posting, gara-gara HP, gara-gara dia nggak mau kesempatan emasnya itu hilang begitu saja.
padahal orang tuanya ada di depan matanya. Pintu surga terbuka besar di depan matanya. Itulah orang yang berpaling bahagia. Dia pandai memanfaatkan kesempatan emas untuk merawat orang tuanya. Itu kata Imam Qurtubi, bahasanya bagus ya. Dan orang yang celaka, yang terhina, kata Imam Qurtubi begitu, adalah orang yang tidak bisa membahagiakan atau tidak bisa merawat kedua orang tuanya. Itu yang durhaka. Yang tidak bisa membuat orang tua yang tersenyum. Orang tua yang nangis, kesel, apa sebagainya. Kalau diperintah, selalu begitu. Kalau diperintah, ini repotin banget sih ibu nih. Begitu. Kalau diperintah. Nggak bisa kok. Oke, message ya. Kenapa? Oke, nah itu kata Imam Qurtubi begitu. Jadi orang yang sangat itu aku gak ngerti, Tante Bro juga gak ngerti maksudnya sampean. Orang yang sangat celaka itu adalah orang yang tidak bisa memanfaatkan waktu atau merawat orang tuanya, ngeselin orang tuanya, membuat orang tuanya sedih, begitu ya. Itu orang yang terhina, kata Imam Al-Qurtubi. Dan ngambil dari ayat terjemahan atau menafsirkan ayat tadi, surat Al-Isra. Surat Al-Isra itu berapa? Surat Al-Isra ayat berapa tadi? Nah itu tafsirnya ya, salah satu ya. Saya ambil tafsirnya itu. Ayat 23-24, sahabat-sahabat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sahabat-sahabat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita masih bisa berbakti terus kepada orang tua, meskipun orang tua sudah wafat, ya kita bisa ya terus sedekahkan atas nama orang tua, umrohkan orang tua, jangan kita aja yang umrohkan orang tua. Kalau nggak sempat belajar, kalau nggak sempat berangkat umroh, titipkan umroh kepada seseorang, begitu ya. Nah begitu. Jadi insya Allah atas nama orang tua kita sedekahkan untuk orang tua kita, masya Allah ya. Jadi sahabat-sahabat yang Allah Subhanahu di mana saja berada yang baik hatinya. Nah ini ya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan ke Om Qorib, silakan Om. Oke, jazakallah khair Ustadz atas pencerahannya, masya Allah banyak sekali poin-poin yang sudah kita dapat tentang pentingnya bagaimana kita berbakti kepada orang tua, terutama orang tua yang sudah sepuh, yang dulu waktu kecil kita yang dirawat, sudah sepantasnya kalau orang tuanya yang sudah sepuh kita yang berbalik merawatnya. Mudah-mudahan kita bisa melakukan itu semuanya, bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Gusti Allah, insya Allah sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, mungkin kita seperti biasa kita akan Dek Miftah. Iya, Ibu. Saya akan minta izin, Pak Ustadz, saya minta izin, ada emergency. Saya ada emergency, jadi saya minta izin ya, tidak hati-hati, melanjutkan ya. Hati-hati, ini. Hati-hati Ibu. Insya Allah sampai besok pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Take care. Ya, mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya Ibu Suyati Marsikin insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Gusti Allah, insya Allah nanti kita akan masuki sesi berdoa. Silahkan bagi yang mau didoakan, silahkan bisa disampaikan ke kita dan insya Allah nanti akan didoakan oleh Ustadz. Ustadz yang sudah masuk ke kita, Ustadz, neneknya Mbak Eka, Ustadz, mohon didoakan Ibu Murmiyati masih sakit, Ustadz. Itu. Terus tadi Ibu senior kita yang sangat cantik yaitu Ibu Meti, ini lagi ulang tahun hari ini. Terus yang lain belum ada sih. Sambil menunggu teman-teman yang mau didoakan, Ustadz, ini nanti sekedar menginformasikan, insya Allah nanti jam seperti biasa jam 9 ada senam kesehatan dengan ibu profesionalnya kita yaitu Ibu Ani Turci. Silahkan yang mau hadir di Imam Center silahkan, atau yang mau lewat Zoom juga insya Allah juga available. Silahkan ya nanti jam 9. Terus jangan lupa mengisi survei
Nah, ini survei ini penting sekali. Biasanya kalau kita ada kegiatan-kegiatan itu sangat penting untuk bikin laporan testimoninya teman-teman, manfaatnya senam apa, itu sangat-sangat penting sekali untuk keberlanjutan kegiatan kita. Silahkan yang masih ada, kayaknya sudah tidak ada Ustadz, cuman itu aja yang masuk ke kita. Oke, sahabat-sahabat yang Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada yang baik hatinya, mari sama-sama kita berdoa semoga Allah berikan kesehatan kepada kita semua dan Allah jadikan kita sehat walafiat, diberikan perlindungan dan dijadikan anak-anak kita ya selalu dalam bimbingannya, dalam hidayah Allah. Nambah Ustadz, ada yang baru masuk ulang tahunnya Aisyah Lok tanggal 22 kemarin, mohon didoakan Ustadz. Oke, kita doa ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil awwalin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil akhirin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbana shighara. Wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma anta rabban nas adhibil ba'sa anta syafi. Ishfi mardana, ishfi mardal muslimin, anta syafi la shifaan illa shifauka, shifaan la yughadiru saqama birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna nas'aluka ridhaqal jannah wa na'udzubika min sakhati wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaqal jannah wa na'udzubika min sakhati wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaqal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, pada hari ini ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, orang tua kami, guru-guru kami semua ya Allah. Anak-anak kami semua ya Allah, berikanlah kami ya Allah hamba-Mu yang selalu bersyukur. Jadikanlah kami ya Allah menjadi hamba-Mu yang selalu bersabar ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bimbinglah anak-anak kami selalu berada dalam lindungan-Mu ya Allah. Selalu dalam keimanan yang baik ya Allah. Selalu dalam kondisi yang dekat denganmu, di jalanmu ya Allah, siratal mustaqim, dan dekat dengan Nabi-Mu Rasulullah SAW. Kuatkanlah iman anak kami ya Allah, jauhkanlah dari pergaulan-pergaulan yang tidak baik ya Allah. Kuatkanlah iman anak kami ya Allah, lindungilah dari pergaulan-pergaulan yang jahat ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Rahmanir Rahim. Jadikanlah kami ya Allah yang sakit di antara kami, Kau berikan kesembuhan ya Allah. Jadikan anak-anak kami ya Allah yang sakit ya Allah, Engkau berikan kesabaran, Engkau angkat derajatnya ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Sembuhkanlah ya Allah, sembuhkanlah penyakitnya ya Allah. Jadikanlah kesabaran ya Allah, lunturkanlah dosa-dosa kesalahannya ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Di antaranya ya Allah, Cak Yasin, berikanlah kesembuhan padanya ya Allah. Berikanlah kekuatan ya Allah, kekuatan dalam dirinya ya Rahman. Jadikanlah ya Allah kekuatan bisa berbicara, bisa berjalan, bisa beraktivitas seperti semula ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rahman Rahim, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu ya Allah yang selalu Engkau berikan kesehatan dan sehat walafiat. Jadikanlah saudara-saudara kami yang sakit Engkau sembuhkan. Di antaranya ya Allah, sembuhkanlah saudara kami Ibu Martini Masfar ya Allah, jadikanlah kesembuhan padanya ya Allah. Ibunda dari Bang Raymond ya, Bang Ani, Mas Andre Masfar ya, Mbak Ita, Mbak Ati, mertua Mbak Ita dan lainnya ya Allah. Ya Rahman, sembuhkanlah ya Allah saudara kami ya Allah yang sakit ya Allah. Mas Jonggi ya Allah, berikanlah kesembuhan yang sempurna birahmatika ya arhamar rahimin. Kepada Mamah ya, Mamah Eti Hasbullah ya Allah, berikanlah kesembuhan padanya ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Berikanlah kesembuhan ya Allah, kekuatan dalam dirinya ya Allah. Angkatlah penyakitnya ya Rahman, birahmatika ya arhamar rahimin. Kepada Tante Bonita ya Allah, berikanlah ya Allah kekuatan kakinya, kuatkanlah kakinya ya Allah. Sehatkanlah fisiknya,
hilangkanlah penyakitnya. Juga Bi Ani, ya Allah berikanlah kesembuhan padanya, ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Kepada neneknya Mbak Eka, ya Allah Ibu Murniati, berikanlah kesembuhan padanya, ya Allah berikanlah kesembuhan, kekuatan, kembali sehat walafiat birahmatika ya arhamar rahimin. Pada saudara kami Mas Yudi dan Ananda Nicholas, ya Allah berikanlah kesembuhan padanya, ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Jauhkan dari COVID, sembuhkanlah ya kesembuhan yang sempurna birahmatika ya arhamar rahimin. Pada Mbak Wiwin, ya Allah berikanlah kesembuhan padanya, ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rahman, berikan kesembuhan ya Allah kepada Nani Salahuddin dan Ibu Lita Argubi, ya Allah berikanlah kesembuhan padanya, ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Kepada Ibu Farita Zubir, ya Allah berikanlah kesembuhan padanya, ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Kepada saudara kami, ya Allah berikanlah ya Allah kesembuhan Ibu Supiyati Sofwan, ya Allah. Jadikanlah Ibu Supiyati Sofwan, Engkau berikan kebahagiaan bersama Islam, ya Allah. Pemahamannya, ya Allah, syahadatnya Engkau jadikan, ya Allah, itu kebahagiaan baginya. Dan sembuhkanlah dari penyakitnya birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah berikanlah kesembuhan, ya Allah, kepada Ananda Abdullah Siddiq, tangannya, ya Allah, agar tidak infeksi, dan kuatkanlah mentalnya. Jadikanlah anak ini menjadi anak yang soleh. Ya Rahman, jadikanlah Mbak Tika, Engkau angkat penyakit yang ada dalam perutnya, ya Rahman. Jadikanlah kesembuhan yang sempurna, dan juga Ananda, ya Ananda Fasha, Kau jadikan menjadi anak yang solehah, yang cerdas. Ya Allah, berikanlah kesembuhan, ya Allah, kepada saudara kami yang sakit, ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Kepada Dr. Maizan Yasmar, berilah kesembuhan padanya, ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rahman, jadikanlah kesembuhan kepada senior-senior kami, ya Allah. Bapak Zulkarnain Tajib Nafis, ya Allah. Pada Bang Malik, ya Allah, berikanlah kesembuhan kepadanya, ya Allah, sembuhkanlah, kemudahan pemulihan yang baik birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rahman, kepada saudara kami Mbak Heni Toto, ya Allah berikanlah kesembuhan padanya, ya Allah. Jadikanlah, ya Allah, kesembuhan kepada Mas Karnoto, ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, berikanlah kesembuhan, ya Allah. Kepada Bapak Abdul Wahab, Ibu Sri Suwarsi Wahab, Ibu Bako, ya Allah berikanlah kesembuhan padanya, ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rahman, berikanlah kesembuhan, ya Allah, pada senior-senior kami, ya Tante Tini, ya Allah, jadikanlah kesembuhan padanya, ya Allah. Jadikanlah kekuatan dalam fisiknya, ya Rahman, jadikanlah hari-harinya lebih dekat padamu, ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikanlah, ya Allah, saudara kami yang sakit, Ibu Rushidah, ya Allah berikan kesembuhan padanya, ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rahman, berikan kesembuhan kepada ya Mbak Nia, Cak Sandi, birahmatika ya arhamar rahimin. Berikan kesembuhan padanya, ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, berikanlah kesembuhan kepada saudara kami yang sakit, ya Allah, dengan kesembuhan yang sempurna birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikanlah senior-senior kami bahagia hidupnya bersama keluarganya, dan jadikanlah hari-harinya lebih dekat, lebih takwa, lebih taat kepadamu, ya Allah. Dan jadikanlah, ya Allah, jadikanlah hari-harinya lebih berkah birahmatika ya arhamar rahimin. Jadikanlah hari-hari kami, ya Allah, lebih berkah, ya Allah, dengan keberkahan ilmu yang kami pelajari. Engkau angkat derajat kami semua, ya Allah. Engkau kucurkan rezeki kami sebesar-besarnya, ya Allah. Engkau mudahkan urusan-urusan kami, ya Allah. Paper-paper kami masih stuck, ya Allah. Engkau mudahkan, ya Rahman, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, Engkau angkat derajat kami dan Engkau wafatkan kami dalam kondisi husnul khatimah birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rahman, pada hari ini ada saudara kami, ya Allah, senior kami, Tante Meti, ya Allah berikanlah keberkahan pada hari-harinya yang hari ini berada dalam kondisi hari bahagianya, ya Allah. Sehatkanlah, ya Allah, sehat walafiat. Kuatkanlah fisiknya, kakinya, ya Allah, dan jadikanlah hidupnya bahagia bersama anak-anaknya. Jadikanlah anak-anaknya ya soleh dan solehah, mampu perhatian, merawat orang tuanya, mendoakan orang tuanya, birahmatika ya arhamar rahimin. Dan berikanlah hidayah kepada anak-anaknya, ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rahman, jadikanlah hari-harinya lebih taat kepadamu, ya Allah, lebih dekat padamu, ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Sehatkanlah, ya Allah, Tante Meti dan keluarganya, ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Selalu berada dalam perlindunganmu, ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Itu juga, ya Allah, Ananda Aisyah Lok, ya Allah, berikanlah hari bahagianya menjadi anak
yang lebih berkah hari-harinya, menjadi lebih taat kepadamu, ya Allah, menjadi anak yang solehah, anak yang berbakti kepada orang tuanya, yang cerdas, yang berprestasi, menjadi pejuang kebenaran, menjadi teladan bagi yang lainnya, ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikanlah ya Allah saudara-saudara kami yang tertindas. Engkau berikan pertolongan, kebahagiaan, hilang dari rasa takut, kesedihan, stres, depresi, ya Allah. Allah mansuril Islam wal muslimin. Allah mansuril Islam wal muslimin. Allah mansuril Islam wal muslimin. Ya Allah, tolonglah saudara kami yang berada di mana saja, di Palestina, di Uighur, ya Allah, yang ada di kamp-kamp penjara, ya Allah. Jadikanlah mereka, ya Allah, hilang rasa takutnya, ya Allah, bahagiakanlah mereka, tolonglah mereka, ya Allah. Yang ada di Myanmar, di Rohingya, ya Allah, birahmatika arhamar rahimin. Yang berada di India, ya Allah, jadikanlah, ya Allah. Yang ada di Sri Lanka, ya Allah, berikanlah, ya Allah, kekuatan kepada mereka semua. Dari jauh rasa laparnya di Afghanistan, ya Allah, yang kelaparan, tolonglah mereka semua, ya Allah, birahmatika arhamar rahimin. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami di belahan dunia sana, ya Allah, yang di Afrika, ya Allah, dari rasa laparnya, berikanlah mereka kebahagiaan, ya Allah. Allah mansurul Islam muslimin, tolonglah mereka semua, ya Allah, jadikanlah mereka bahagia, ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, jadikanlah Teh Hani Turci, ya Allah, recovery-nya yang cepat, yang baik, ya Allah, jadikanlah tangannya kembali sembuh, kembali pulih dengan baik birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, berikanlah kepada Yanuar Ahmadi, ya Allah, berikan kesembuhan padanya, Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, saudara-saudara kami yang telah mendahului kami, orang tua kami, sahabat-sahabat kami yang dulu duduk bersama kami, ya Allah, yang dulu pernah berjumpa dengan kami, ya Allah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma adkhilhumul jannah wa'idhhum min 'adzabil qabr wa 'adzabin nar. Ya Allah, jadikanlah kubur mereka, alam barzakh mereka adalah dari taman-taman surga. Jadikanlah mereka, ya Allah, nikmat kubur dalam alam barzakhnya, ya Allah, nikmat-nikmat yang kau berikan dari taman-taman surga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah khair Ustadz atas panduan doanya. Mudah-mudahan apa yang didoakan tadi diijabah oleh Gusti Allah. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dianugerahi dengan rahmat oleh Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Gusti Allah, insya Allah kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Sudah ada raise hand dari tadi, yaitu saudari kita yang nan jauh di Mato, yang ada di Singapura, Ibu Faizah Yanti. Tafadhol Ibu. Ya. Silakan Makcik. Bisa. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Ustaz, maaf zahir batin. Sama maaf lahir batin. Masyaallah. Ya, Ustaz, saya ingin bertanya ya Ustaz ya. Kan wanita itu diwajibkan menutup aurat, pakai jilbab ya Ustaz ya. Saya pernah mendengar ada seseorang berkata, katanya kalau seorang ibu itu yang sudah umurnya 70 atau 80 itu dibolehkan tidak berjilbab Ustaz. Apa betul itu? Apa ada di dalam Al-Quran itu Ustaz? Terima kasih Ustaz. Ya, itu ada di dalam Al-Quran ya, dalam surat An-Nur ya. Jadi memang tujuannya adalah supaya tidak berat di kepalanya. Begitu. Karena dulu memang kerudung dulu itu bukan seperti sekarang, lembut-lembut gitu ya. Kerudung dulu itu seperti hordeng dulu. Begitu. Kerudung itu seperti hordeng atau seperti bahan yang kasar ya. Jadi bagi orang tua, dan dulu jilbab itu juga adalah bukan pendek. Tapi kalau umpamanya di orang Arab itu kebiasaannya itu adalah panjang dari atas ke bawah. Jadi kan berat ya, lehernya itu berat, kasihan. Nah, salah satu tafsir mengatakan itu tadi.
Jadi tujuannya adalah supaya tidak memberatkan, lehernya tidak sakit karena itu. Tapi kalau sekarang kerudungnya itu tipis-tipis begitu kan. Nah, kalau masih bisa pakai kerudung, ya pakai kerudung lebih bagus. Kerudungnya yang lembut-lembut begitu. Rambut kelihatan nggak apa-apa gitu ya. Kenapa? Seperti itu. Itu yang pertama, penafsiran itu. Terus yang kedua, ya kalau memang orang tua itu yang dia sudah tidak tidak terawat, artinya orang tidak tidak jatuh cinta atau tidak seksi, tidak tertarik. Tidak Karena menarik. mohon maaf, ada orang yang memang umurnya lanjut tapi karena terawat baik, make up-nya bagus, terus kemudian dia masih fresh, masih apa. Ada juga yang korip ya. Yang maintain ya Lirik Ustaz ya. juga begitu kan. Iya. Oh, udah senior banget, cantik banget ya. Bagaimana mudanya begitu kan ya. Kenapa? Ya mungkin ya gincunya apanya begitu ya. Nah, ini kalau masih ada ketertarikan orang lain, ini wajib nutup aurat. Wajib ya Ustaz. Begitu. Yang tidak yang dibolehkan itu yang sudah uzur ya Ustaz ya. Nah, itu yang sudah uzur maksudnya mohon maaf ya yang seperti orang tua kita mungkin yang di kampung-kampung begitu kan ya. Ya mungkin yang ke sawah dia tidak pernah berhasrat masalah seksual atau apa dan sebagainya. Nah itu nggak apa-apa itu. Tapi ada juga yang sudah uzur, mohon maaf, itu dandanan cantik berarti kan masih ada inilah masih bersinar Ustaz. Masih bersinar lah gitu ya. Ada juga yang begitu gitu. Sampai dulu mohon maaf. Nenek saya dulu ada yang ini, dari saya pulang bersinar-sinar. Cuk, gua ada yang mau melamar nih begitu kan. Ada yang mau melamar nih, gimana nih? Ya begitu. Aduh, itu mah mau ini aja, mau melorotin aja itu mah. Nah begitu. Enggak. Apaan sih? udah hampir 90 tahun gitu kan, anak muda ngelamar, pengen minta beliin motor aja itu orang itu. Karena kita tahu ya nenek kita itu nggak ada gincu, nggak ada apa-apa. Siapa sih yang tertarik begitu? Tapi kalau pakai ginji-ginji tebal gitu ya, merah gitu kan boleh jadi anak muda bisa tertarik. Masih glowing Ustaz. Nah, jadi maksud ayatnya begitu ya. Iya. Ya, jadi kalau umpamanya ada ibu-ibu atau orang tua yang memang dia sudah tidak tertarikan dunia dan sebagainya, mungkin jaga dirinya, itu yang disebut itu ya. Nggak apa-apa. Tapi kalau dia masih cantik, masih apa, ini gitu ya. Wallahu a'lam. Iya. Ya jazakallah Ustaz. Ya. Alright. Mudah-mudahan bisa mencerahkan kita semuanya. Alhamdulillah masih ada satu lagi yang raise hand, yaitu Ibu Aisyah. Silakan Ibu. Terima kasih nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ngelanjutkan yang pertanyaan barusan. Bagaimana Pak Ustadz, kayak ibu ini udah tua kan? Tapi ibu tetap keluar makan masih berhijab ya, biasa ketemuan keluar. Tapi ibu kerja di seorang anak muda gitu kan? Anak muda bukan itu. Jadi ibu kalau nggak berhijab kan perasaan ibu kayak anak, kayak bagaimana, kayak itu bagaimana Pak Ustadz, ke apa-apa itu? Ya, asal ibu penampilannya jangan pakai gincu, boro-boro, tebel, sehingga semakin cantik begitu. Anak muda boro-boro kerja, Pak Ustadz kalau kerja jalan sini, jalan situ, laris. Pokoknya mah ya kerja bagaimana, kalau baju juga kan sayang sama glorek, sayang sama kotoran ya, baju yang sobek juga dipakai gitu. Kalau ibu cantik penampilannya ini ya tutup lah. Tapi kalau umpamanya apa adanya, ya yang ya nggak apa-apa begitu kan ya, begitu. Jadi gitu ya. Ini namanya laki-laki zaman sekarang Bu, matanya kadang-kadang ngelihat nggak bisa ngebedain mana yang udah senior. Om Korip sampai ketawa tuh.
Ibu kerja Pak Ustadz, ya baju juga Iya, ibu mah sekarang juga ini sweater sobek dipakai karena bangga. senang gitu. Iya. Dan gitu Pak Ustadz. Jadi jadi judul kesimpulannya misalnya nggak dihijab nggak masalah tuh ya Pak Ustadz. Itu anakmu Nggak masalah kalau ada ini. majikan ibu muda gitu, masih muda ibu kan ya di rumah kerja gitulah. Ya sekarang juga di sweaternya ini sobek nih dipakai karena senang ini kena kenangan. Gitu Pak Ustadz. Iya kalau tidak merepotkan ya nggak apa-apa. Kalau umpamanya merepotkan di rumah apa cuman ada anak itu aja yang ini ya. Iya kadang-kadang suami majikan laki juga enggak kerja di rumah tapi dia akan diam di bawah gitu di kerjaannya di maktab di itunya di kantornya nggak sering keluar kayak gitu. Iya. Itu. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Ya sama-sama. Sama Ibu. Mudah-mudahan ya. Jadi hati-hati ya yang masih bersinar nih. Sinar glowing. Masih glowing. Oke, insya Allah kita ambil kasih kesempatan buat Ibu Popi. Ini kayaknya mau berpantun nih Ibu Popi. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pantun. Pantun. Insyaallah. Main catur bersama Sohib. Yang menang dapat piala. Masya Allah. Hari ini Dikmifah Sokorib. Masya Allah. Pak Ustadz bilang dapat borongan pahala. Masya Allah. Mantap. Burung gelatik di atas air terjun. Itu yang cantik semakin pinter bikin pantun. Masya Allah. Luar biasa. Satu lagi. Makan soto Makassar pakai emping. Cakep, enak banget tuh. Pencuci mulut makan keripik. Cakep. Tante Meti ulang tahun bertambah hebring. Masya Allah. Barakallah fi umrik. You touch my heart, sweetie. Thank you so much for your pantun. Dan terima kasih untuk doanya Pak Ustadz dan jemaah-jemaah. Insyaallah. Kesehatan ya. Doa saya semuanya untuk sama-sama dikasih kesehatan, barokah, selamatan, rezeki dan panjang umur. Sekali lagi terima kasih. We love you all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat ulang tahun Tante Metiku sayang. Terima kasih Neng Popi dengan pantunnya. Oke. Pagi-pagi berkebun. Terima kasih kembali. Bu Meti. Iya. Pagi-pagi berkebun. Nanam pohon melati. Ibu senior yang lagi ulang tahun namanya Ibu Meti. Terima kasih Dekorit. Terima kasih Ngomong-ngomong Mangga. melati saya juga tambahin deh. Ya. Orang Sunda bilang nuhun ketika mendapat melati yang merekah. Masya Allah. Tante Meti ulang tahun. Semoga hari-harinya semakin berkah. Amin. Terima kasih Nun, matur suwun, thank you. Merci beaucoup. Gracias whatever. Thank you. Mangga, Bah. Oke, alhamdulillah insya Allah sudah tidak ada lagi pertanyaan yang masuk ke kita. Boleh tanya Pak Korep satu aja. Silakan Ibu. Nyonya Ratu, silakan. Ya, Pak Ustadz, ini di luar topik. Ini kan menjelang Idul Adha. Kalau ngumpulin uang gitu untuk beli kambing, tiba-tiba ada keperluan mendadak dari sekarang udah ngumpulin beli mau rencana beli sapi atau kambing gitu. Tiba-tiba di hari hanya ada keperluan mendadak sekali emergensi. Terus kemudian udah lama punya niat kambing untuk korban atau sapi, uang itu digunakan untuk yang emergensi. Bagaimana itu Pak Ustadz? Apa niat kita? Oke. Yang pertama kita sudah niat ya.
sudah niat bahwa untuk kurban. Betul ya, kurban itu harus diniatkan dari awal, dari jauh-jauh hari gitu. Jadi karena kurban ini yaitu adalah perbuatan para nabi, itu kurban. Yang kedua, itu adalah perintah dalam Quran. Fasholli lirabbika wanhar, salatlah ya, salatlah kepada Tuhanmu dan wanhar, berkurbanlah begitu. Jadi kurban ini perintahnya ini tajam. Jadi hampir kepada wajib, sunnah muakkadah. Dan pahalanya besar banget. Jadi harus diniatkan kurban itu. Oke, tiba-tiba yang kedua, ya umpamanya kedua, ada emergency banget. Sehingga duitnya terpakai. Oke, kalau memang namanya juga emergency ya. Kalau emergency mah semuanya serba boleh. Orang nggak bisa makan, bukan nggak bisa makan, orang nggak dapat makanan di hutan, ya dia tersesat, yang ada adalah babi gitu kan, ya namanya juga emergency, boleh makan babi gitu, gitu. Kalau namanya emergency ya boleh, cuman emergency sampai sejauh mana gitu, jangan emergency. Jadi insya Allah ya Allah akan ganti kemudahan-kemudahan. Jadi kalau orang sudah niat untuk berkurban, Allah kuatkan, Allah jadikan kemudahan. Gitu. Ada aja cara, ya, sehingga menjadi mudah. Gitu, Tante. Wallahu a'lam bishawab. Oke, jazakallah khair Ustaz. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan bisa mencerahkan ya. Iya. Oke, mungkin oke, insya Allah sudah tuntas semuanya Ustadz, sudah tidak ada pertanyaan yang masuk ke kita, dan sekarang sudah jam 7.13, mungkin Bapak Ibu semuanya akan melanjutkan kegiatannya di pagi ini. Ustadz, sebelum kita tutup Ustadz, kalau ada closing remark Ustadz untuk kegiatan kita pagi ini. Oke, closing remark-nya adalah ya berbahagialah bagi yang masih memiliki, masih mempunyai orang tua, karena pintu surga masih terbuka besar, begitu ya. Cepat dekati pintu surga itu, rawat dengan baik dan panggil kita semua yang di sini. Kalau udah masuk surga duluan ya, ya kita pengen masuk surga rame-rame, insya Allah. Nah ini berbakti pada orang tua, pintu surganya cepat sekali masuk. Bisa masuk surga. Itu aja, mudah-mudahan kita semua bisa berbakti kepada orang tua kita meskipun sudah tidak ada, dengan selalu mendoakan, selalu bersedekah untuk atas namanya, dan juga ya berbuat baik ya atas nama beliau, yaitu mengumrohkan, mensedekahkan, apalagi mengunjungi kerabat-kerabatnya gitu ya. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Alhamdulillah. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Gusti Allah, tuntas sudah kajian kita pada pagi ini. Mudah-mudahan apa yang kita terima pada pagi ini bisa membekas di relung hati kita dan kita bisa melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Kami yang bertugas di pagi ini mohon maaf, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan, kekhilafan yang kami tahu, yang kami tidak tahu, yang disengaja ataupun tidak, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, dan insya Allah kita ketemu di kesempatan yang akan datang. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi. Pantun buat Tante Meti nih. Gimana? Satu lagi hadiah ulang tahun buat Tante Meti nih. Putih-putih si bunga melati. Melati disimpan di dalam lemari. Mantap. Hari ini ulang tahun Tante Meti.